Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marsala, mahasiswi jurusan Teknik Informatika Universitas Nasional Pasin Bandung. Di sini saya akan memberikan presentasi dan juga memberikan opini saya tentang kerusakan, pemeliharaan, dan penemuan baru tentang lingkungan. Isu kerusakan lingkungan ramai dibahas di dunia maya. Economist Intelligence Unit atau EIU menganalisis popularitas isu mengenai berkurangnya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di media sosial, Google, dan liputan berita di 54 negara. Penelitian EIU yang dilakukan pada periode 2016 hingga 2020 menunjukkan tren penelusuran Google tentang topik perubahan iklim meningkat 16% di seluruh dunia. Khusus di Asia, mengalami peningkatan drastis hingga 190% di India, 88% di Pakistan, dan 53% di Indonesia. Tema lingkungan mewarnai timeline Twitter. Penelitian EIU melaporkan bahwa percakapan tentang kehilangan sumber daya alam di Twitter meningkat dari 30 juta pada 2016 menjadi 50 juta pada 2020. Trennya paling ramai dibicarakan di Amerika Latin, di mana jumlah postingan di Twitter melonjak 136% antara tahun 2016 dan 2019. Studi tersebut menemukan bahwa lebih dari 159 juta tanda tangan untuk petisi terkait keanekaragaman hayati telah dikumpulkan sejak 2016. Selanjutnya, Hari Bumi Sedunia 2021 dengan tema Pulihkan Bumi Kita. Yang pertama, insiden tumpahnya minyak di California. Pada tahun 1969, lebih dari 11 juta liter minyak tumpah ke laut di California, menyusul kecelakaan di anjungan pengeboran lepas pantai. Meningkatnya minat publik terhadap isu lingkungan membuat Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson merancang edukasi tentang lingkungan di universitas pada April 1970. Acara ini kemudian ditetapkan menjadi peringatan Hari Bumi pertama. Yang kedua, ada Hari Bumi diperingati secara virtual. Peringatan Earth Day yang ke-50 tahun pada 2020 tahun kemarin diselenggarakan secara online akibat merebaknya pandemi COVID-19. Lebih dari 100 juta orang diperkirakan berpartisipasi dalam acara itu secara virtual. Aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg, menggelar diskusi online terbuka dengan para ilmuwan iklim. Ketiga, massa pengunjuk rasa menuntut perubahan. Akibat pandemi, konferensi iklim PBB yang dijadwalkan di Glasgow pada Desember 2020 telah ditunda. Sebelumnya, pada 2019, ribuan pengunjuk rasa di Madrid mendesak pemerintah untuk berbuat lebih banyak untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sejak Hari Bumi 2020, beberapa negara berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Yang selanjutnya ada upaya pemeliharaan dan penemuan baru. Yang pertama, upaya Joe Biden menghadapi perubahan iklim. Salah satu langkah pertama Joe Biden setelah dilantik adalah kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris. Presiden sebelumnya, Donald Trump, menyatakan Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim. Biden juga mengumumkan KTT Iklim Global pada Hari Bumi 2021. Para aktivis berharap komitmen baru Amerika Serikat terhadap kebijakan berkelanjutan akan mempengaruhi negara lain. Yang kedua ada proyek Kanopi. Salah satu proyek restorasi utama tahun 2020 adalah proyek Kanopi yang bertujuan membantu upaya reboisasi, menanam lebih banyak pohon dan melestarikan hutan menjadi penting dilakukan. Sejak 2020, dana yang terkumpul pada Hari Bumi digunakan untuk menanam puluhan juta pohon. Dan yang terakhir ada literasi iklim. Kunci peringatan Hari Bumi 2021 bagi banyak aktivis iklim adalah peningkatan literasi iklim untuk semua orang. Pendidikan tentang perubahan iklim harus digalakkan di seluruh dunia untuk semua generasi. Dan terakhir dari saya sendiri sebagai manusia, masyarakat, dan makhluk hidup yang hidup di bumi ini, sudah sewajarnya bagi kita untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam kita. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat segalanya terasa lebih sulit. Hargai bumi dan jaga bumi kita untuk masa depan keturunan kita yang akan datang. Semangat, jangan lupa menggunakan masker dan sanitizer, ikuti protokol peraturan kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.